Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addana rabbukum fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan pengawas, ada Pak Ucup Suhendar sebagai senior pengawas. Insyaallah beliau akan menuntaskan saja PNS-nya kurang lebih 1 tahun lagi. 2023 beliau akan memasuki masa purnabakti. Mari saya banggakan Pak Nurpan sebagai pengawas baru dan nanti bisa melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ucup baik di Bojonegoro maupun di Kabupaten Serang. Nanti saya banggakan Ibu Pak Ujian bersama ini seangkatan ya dengan Pak Nurpan. Beliau juga masih muda, masih banyak kesempatan ke depan untuk bagaimana mengembangkan karir profesi yang dimiliki saat ini. Rekan-rekan pengurus dari cabang Bojonegoro maupun mungkin ketuanya nggak hadir ya, mungkin. Kemudian pengurus K3S, KWS, koperasi, rekan-rekan kepala sekolah sempat hadir pada kesempatan ini. Beberapa orang tidak bisa hadir karena sakit dan juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna kegiatan ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karena dengan syukur itulah insyaallah kita akan ditambah nikmatnya, rezekinya, keberkahannya, dan itu kita berharap ridho. Salawat salam kita terlimpahkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya sampai dia. Beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf dari Pak Kadis. Semula beliau yang ingin hadir langsung pada hari ini karena surat yang datang didisposisikannya kepada ajudannya supaya diingatkan pada waktunya. Jadi tidak didisposisikan saya kepala bidang ataupun kepala seksi yang lain. Artinya beliau ingin langsung hadir. Tapi tadi jam setengah 12-an telepon saya ke ruangan, beliau ada briefing, dan setelah briefing di ruangan akan ada kegiatan di Pendopo. Saya dikasih untuk datang ke Bojonegoro di Laguna. Saya pura-pura tahu saja apa itu kegiatannya. Saya pinjam Lagunanya di mana? Biasa pura-pura tahu Laguna. Cilegon. Sudah apalah, kan Bojonegoro yang kedua kali ya, 2 kali masalah. Alhamdulillah Bojonegoro sudah beda lah dengan yang dulu-dulu. Tidak ya, ada suasana yang refresh dan suasana tertentu. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat dan gairah baru, terutama bagi yang baru-baru ini. Hal-hal yang positif begini nanti jangan dihilangkan, jangan pembulan. Kalau bahasa Jermannya itu jangan kurung batok. Yang pertama. Yang kedua, tentu kami mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang diangkat, dipromosikan, termasuk kepada Pak Nurpala dan Ibu Eva. Secara formal mungkin saya pada kesempatan juga mengucapkan selamat walaupun sudah hampir 1 tahun ya. Karena apa? Ini amanah yang tentunya dari Allah. Tidak semua orang diberi amanah sebagai pengawas, tidak semua orang diberi amanah sebagai kepala sekolah. Bahkan sekalipun Allah mempercayakan, kalau Allah lebih sayang untuk menduduki jabatan yang lain, segala apa yang dibebankan kepada kita, amanah ini harus yang pertama itu dimaknai sebagai ibadah. Niatkan untuk ibadah. Ya, niatkan untuk ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah, insya Allah apa yang kita lakukan itu terasa ringan. Tidak ada beban karena ibadah dilakukan dengan ikhlas ya, dilakukan dengan ikhlas. Jangan berharap jadi kepala sekolah ini menambah pendapatan ekonomi, bukan tempatnya ya. Kalau ingin mendapatkan ekonomi, tambahan ekonomi, ya harus jadi pengusaha. Coba itu dikembangkan pakai kentir ya. Jadikan UMKM
khas. Saya diberi 2 keranjang, 1 keranjang habis di mobil sebelum sampai kantor. Ya. Gitu. Jadi arena kepala sekolah ini adalah arena untuk meningkatkan amaliyah kita sebenarnya. Kenapa begitu? Ya harus tombok. Mau menggaji guru honor, bos belum keluar, nggak digaji kelihatan matanya cengar-cengir, jalannya lemes, merenghoy. Ya. Maka akhirnya cincin, gelang, kalung dijual dulu yang ada. Kalau bapak-bapak ya pinjam dulu ke istrinya, maka jangan curiga kalau istri guru setiap bulan gelangnya ganti. Jangan curigain, karena bukan saking banyaknya duit, saking tomboknya gitu. Tapi masyarakat banyak yang curiga, bahkan guru banyak yang curiga. Wih, jadi tuan mau ganti mani tiap bulan minta ganti, padahal mana ya tadi habis dia pakai suaminya. Jadi AUP, ahli harus siap tertombok. Jangan mimpi saja mendapatkan keuntungan dari kepala sekolah. Kalau berharap keuntungan dari kepala sekolah, yang ada nanti stroke, pusing, karena hitung-hitungannya nggak matang. Tapi kalau niatnya ibadah, maka akan cukup segalanya. Termasuk menggaji guru honorer juga tidak akan menelan kesulitan. Pinjam ke istri juga istri akan mengerti, akan mudah. Karena ada juga istri yang pelit kadang, tak mau ngerti kondisi suaminya. Apalagi kalau suaminya pernah nipu ke istrinya. Jadi kepala sekolah itu arena pengabdian untuk meningkatkan amalnya. Niatkan ibadah sekali lagi. Insya Allah kalau niat untuk ibadah, dunianya didapat, akhiratnya juga didapat. Amin. Tapi kalau niatnya untuk mencari harta, hartanya juga tidak didapat, di akhiratnya apa lagi? Nah, oleh karena itu para kepala sekolah khususnya yang baru ini, yuk kita kembangkan sifat-sifat kepemimpinan yang dikembangkan oleh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang biasa kita dengan singkatan itu STAP, STAP, Pak Bejan di SD apa? Malang Tugu, Malang. Terus strategi sekolahnya sebenarnya di Malang itu di Pertelon, kan? Tengah kampung. Kalau ditata akan menjadi indah, dan kalau sebelumnya nanti diminati oleh masyarakat. Karena masyarakat kita sekarang bukan bertanya berapa sih nilai matematika anak saya, IPA saya, agama saya. Masyarakat jarang yang bertanya nilai anaknya. Tapi lihat sekolahnya bagus enggak? Kalau sekolahnya bagus pasti berbondong-bondong pada masuk ke sekolah itu. Tapi kalau sekolah hanya umum terus, masyarakat tidak bakal berminat. Dan ini bukan teori, tapi praktek yang sudah saya observasi di lapangan. Nah, yang pertama, mari kita kembangkan sifat sidik. Apa sidik? Ya bukan pasidik. Jujur, benar. Memang untuk jujur ini berat, untuk benar ini berat, banyak tantangan. 10 orang berkumpul, 9 orang salah, 1 orang benar, maka yang benar itu yang 9, yang 1 itu yang salah. Ini era sekarang. Maka orang yang jujur itu pasti pahalanya akan besar, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau nggak percaya silakan aja. Jainah mati duluan, saya belakangan, atau nanti udah mati kalau nggak terbukti nggak benar datang ke dunia lagi, bohong gitu. Bahwa jujur itu tidak berpengaruh terhadap kuburan gitu. Jujur, benar. Kita juga sama, kepala sekolah itu banyak tantangan untuk berbuat jujur itu sulit. Contoh sekarang ini, di satu sisi secara yuridis formal kita dituntut harus bersih, bebas dari kolusi oleh para penegak hukum, oleh APH. Tapi di sisi lain, Pak Kadis kemarin pada waktu pertemuan PKSDM mengumumkan dengan K3S siapa yang hadir? Ya, bahwa nanti ada dari kejaksaan akan mengirim buku karakter, akan mengirim buku IKM, wayangnya dibeli. Jadi bagaimana kejujuran kita? Mau menegakkan nepotisme, mau menegakkan kolusi, mau bagaimana? Dia yang larang, tapi dia yang akan berbuat. Ya kan? Kalau boleh difasilitasi, sekarang ini Pak Kadis terus dibela-belain, Pak, gimana kami, gimana? Tolong itu. Kalau boleh difasilitasi, udah
sedikit saja kepala sekolah bisa dipenjara. Ya. Peristiwa kemarin coba. Karena itu, yuk kita belajar lah. Walaupun tidak bisa jujur sejujur-jujur dalam arti yang sebenarnya, paling tidak kita bisa meminimalisir, bisa memilah mana yang harus kita lakukan untuk jujur yang sebenarnya, mana untuk jujur tetapi kita sesungguhnya berbohong. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, niatkan mudah-mudahan bohong kita itu bukan bohong untuk jahat, tapi bohong untuk keselamatan. Nah, dalam hidup ini, kata Imam Syafi'i, nanti para kiai Bojonegoro silakan ditanya, saya tidak tahu kitabnya, bahwa dalam hidup ini memang ada 3 hal yang berat, kata Imam Syafi'i. Yang pertama yang berat itu jujur dalam kesendirian. Ya, jujur dalam kesendirian. Tapi kita orang Muslim, kita insya Allah lulus kemarin selama 1 bulan penuh kita bisa jujur. Nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa di rumah, haus, panas, lapar, nggak pernah. Kita mencuri-curi minum, makan. Kita akhirnya udah menang. Dan rasanya semakin sekarang puasa itu rasanya nggak berat, gitu. Karena memang niatnya sudah ibadah. Di bawah aktivitas saja udah nggak terasa. Jadi jujur ini memang berat, jujur dalam kesendirian berat. Tidak sedikit rumah tangga jadi kacau gara-gara gaji suami nggak terbuka dengan istrinya. Karena pendapatan suami itu mutlak pendapatan istri. Kalau sudah masuk istri, suami itu utang ke istri. Tapi kalau punya istri ke suami, ya harus utang. Makanya seorang laki-laki biasanya pintar-pintar gajinya diberikan semua, tapi kalau ada uang seseran-seseran diberikan lagi. Untuk beli bensin, untuk beli makan, untuk beli sarapan. Itu saya begitu. Jadi gajinya silakan, itu ATM-nya dipegang, kartunya dipegang silakan aja. Tapi kalau ada uang tambahan dari luar, jangan mau tahu. Gitu. Karena saya kan butuh bensin, butuh makan. Gitu. Ya, dia ngerti kan nggak apa-apa. Ini saya. Jadi saya bukan berarti tidak jujur, tapi untuk membagi, ya, untuk membagi mana yang keperluan keluarga, mana yang keperluan pribadi. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi sekali lagi, yuk kita belajar karena kita sudah mampu mengendalikan dan bisa mewujudkan jujur, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan. Justru untuk mengukur kesahihan, apa kesahihan itu? Puasa kita atau bahasa kita yang gampang yang sering kita kejar-kejar di malam 19, malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, malam Lailatul Qadar yang nggak pernah ketemu. Kapan jumlahnya, kapan ketemunya? Sebenarnya kita tinggal melihat dari ciri-cirinya saja setelah Ramadan. Kalau sikapnya berubah setelah Ramadan dibandingkan sebelum Ramadan, maka boleh dikatakan orang itu, kata sebagian besar ulama, orang itulah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Atau kalau saya sering mengatakan bahwa kalau sekarang musim haji, kita doakan kan semoga menjadi haji yang mabrur. Kalau dia pergi umroh, mudah-mudahan menjadi mabrur. Nah, haji mabrur, apa yang sudah umroh mabrur itu bukan dari topi putihnya nempel di setiap saat di semua tempat. Bukan pakai sorban ngelempreh, bukan pakai baju gamis bisa nyapu lantai, atau kerudungnya wanita sampai lutut, bukan itu saja. Buat apa kita kerudungnya panjang, gamisnya sampai nyapu lantai, tapi kalau pakaiannya ada perubahan? Kata kiai, kata ulama, Mama Dede di Indonesia menegaskan itu belum tentu mabrur. Tapi orang yang mabrur itu kalau tadinya pelit, tadinya sombong, tadinya susah senyum, susah bertemu tetangga, tapi setelah pergi haji, semua itu hilang, ganti dengan senyum, dengan ramah, dengan familiar, dengan memberi, ibadahnya meningkat. Nah itu katanya yang mabrur. Nah maka kita pun tidak mengukur diri saja masing-masing. Sudahkah kita yang mabrur? Sama puasa kita juga sama seperti itu kemarin. Ya. Jadi hidup yang pertama itu jujur ini berat, kata Imam Syafi'i. Dan itu kita rasakan, Saya di dinas pendidikan ingin berbuat jujur itu berat. Untuk menegakkan kejujuran itu berat. Misalnya di mana-mana saya keluar-keluarkan. Pengangkatan kepala sekolah tidak ada uang, pengangkatan pengawas sekolah tidak ada bayar, naik pangkat
tidak ada sogok menyogok, tidak ada uang, tapi tetap saja masih kedengaran dari lapangan, naik pangkat harus bayar sekian, naik pangkat harus bayar sekian, harus bayar sekian. Tapi setelah telusuri, beda terjemahan. Ada kebutuhan operasional naik pangkat, ada kebutuhan personal naik pangkat. Nah, yang banyak itu terjadi sesungguhnya kebutuhan personal, bukan kebutuhan operasional. Kebutuhan personal itu kebutuhan pribadi yang tidak biasa dilakukan oleh sendiri, menyuruh orang lain. Misal, menghitung angka kredit saja nyuruh orang, pemberkasan saja nyuruh orang, diberkas oleh orang, setelah itu memberi kepada orang itu katanya bayar naik pangkat. Itu bukan bayar namanya, itu mah kebutuhan pribadi. Ibarat kita pengen pakai baju, nggak bisa buat baju, maka kita beli, ngambil dari toko orang, begitu. Ini tolong ditegaskan kepada guru-guru, karena sampai sekarang ini masih masuk ke Komisi 2, ke Bupati, ke Wakil. Sampaikan, jadi kalau keuangan semacam itu kebutuhan personal, tidak perlu diekspos. Kecuali begini, Ibu Haji Muntayana naik pangkat, semuanya digarap sendiri, ya. Pemberkasan digarap sendiri, karena ini garap sendiri, sertifikat punya. Tiba-tiba Pak pengawasnya minta uang, Rumut naik pangkat ke 4B harus ada uang 2,5 juta. Untuk apa? Untuk anu yang tidak jelas. Itu meja di kantor. Nah, itu baru namanya bayar, karena digarap sendiri. Tapi kalau tadi untuk memenuhi kebutuhan personal sendiri, itu bukan bayar naik pangkat.